Hai, Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bentobing. Teman-teman Liputan 6 sepekan berlalu sejak banjir besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah wilayah juga hingga saat ini masih ada yang terisolasi dan warga masih membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah dan juga warga. Bencana banjir yang melanda Sumatera ini kemudian meninggalkan luka bagi sejumlah warga terdampak. Kami berkesempatan hari ini untuk mendengar cerita salah seorang warga dari PD Jaya Aceh yang saat ini telah dievakuasi ke Banda Aceh. Sudah bergabung bersama kami Ibu Murniati di Banda Aceh. Selamat sore, Ibu. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Bu. Oke. Bu, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Liputan 6 kejadian awal mula banjir pada saat itu melanda tempat Ibu tinggal di PD Jaya ya, PD Jaya Aceh ya Bu ya. Kemudian Ya. awalnya bagaimana Ibu pada saat itu berhari-hari sempat ya terisolir atau terisolasi dan terputus dari keluarga di Banda Aceh. Sempat, Bu. Kita hubungi, nggak bisa kita hubungi, Bu. Nggak ada sinyal, habis listrik mati, Bu. Nggak, Oke, listrik padam gitu, nggak ada sama sekali. Kami tinggal di rumah gelap, Bu. Nggak ada lilin. Lilin kita cari pun nggak ada, Bu. oke. Itu di hari pertama banjir tanggal 26 November ya? Atau di Iya, sepekan yang lalu berarti. iya. Bu, pada saat itu mungkin Ibu masih bisa mengingat bagaimana sebenarnya awal mulanya banjir di wilayah Ibu, di Pidijaya? Awal mulanya hujan deras. Entah 5 hari berturut-turut hujan, Bu. Mm-mm. Malamnya jam setengah 10, saya nggak tahu, Bu, udah banjir, udah naik setumit saya. Begitu saya bangun, udah ada air di dalam rumah, Bu, udah setumit. Saya pindah barang ke sini ke sana nggak sempat lagi. Ada yang sudah saya pindah, kursi, kulkas, semua barang-barang kejatuhan, Bu, tenggelam semua, Bu. Air sudah tinggi sedada saya, Bu, saya keluar. Mm. Kereta sudah jatuh, motor sudah jatuh, saya keluar, Bu. Begitu saya keluar, saya lihat anak muda sudah lari-lari di luar. Saya rumah kebetulan dekat pinggir jalan. Saya panggil, Dek, tolong ibu, Dek, tolong ibu. Saya bilang, diangkatlah kereta saya, mobil motor saya itu dibawa ke jalan, Bu. Mereka Tetangga, juga, tetangga udah sama-sama kita merasakan. Jadi semua lari, Bu. Mhm. Panik semua. Oke. eh, Oke, pada saat kejadian itu, kemudian apakah ada bantuan langsung diberikan oleh pemerintah untuk evakuasi atau pindah lokasi, begitu, Bu? Waktu saat itu nggak ada, Bu. Hampir 2 hari nggak ada, belum ada. Sedangkan jenazah aja dibawa pakai kain, Bu. Pakai kain, pakai kayu kayak gini dibawa jenazah keluar. Orang Oh, sakit dimasukkan ke dalam piber, Bu. oh, oke, Dibawa dengan oke, air kayak gitu, didorong, Bu. oke. Jadi sewaktu banjir itu, Ibu juga sempat terisolasi di dalam rumah selama beberapa hari sampai bantuan datang ya? Iya, Bu, ya. Kebetulan Oke. saya dekat dengan rumah anak. Ah, kalau di rumah anak tidak seberapa airnya. Kami naik di tempat yang tinggi, kami duduk. Ah, udah itu dijemput sama anak saya. Sudah 2 malam saya tinggal di kampung, dijemput sama anak saya. Mau telepon nggak bisa, nggak ada sinyal. Oke, Bu. Lampu eh, padam. mhm. Oke, seberapa cepat airnya meninggi, Bu? Dalam satu hari langsung menenggelamkan banyak Bukan, rumah bukan dalam atau satu hari, Bu. dalam hitungan jam? Nah, 2 hitungan jam, Bu. Begitu Oke, derasnya air. oke, oke, baik, Bu. Em, Kalau kata Gubernur Aceh ya Bu ya, sebelumnya bencana ini seperti tsunami jilid 2. Kita tahu Iya, tsunami di tahun 2004 itu luar biasa ya Bu dampaknya sampai menenggelamkan ya satu kota bisa dibilang ya. Ibu iya. juga merasa demikian. Apakah bencana yang ada di wilayah Aceh ini khususnya di Pidijaya juga mengingatkan Ibu dengan tsunami Aceh? Mengingat dengan tsunami, Bu. Rasa-rasanya seperti tsunami ya, begitulah, Bu. Waktu air itu mengalir.
Oke, bantuan datang, kapan diberikan oleh pemerintah? Beberapa hari setelah, terisolasi ataukah bagaimana, Bu? 5 hari sudah banjir terjadi. Oke. Ibu mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Liputan 6 bagaimana kondisi terkini di wilayah Ibu saat ini di Banda Aceh, memang sudah dievakuasi. Di wilayah Ibu awalnya di Pidi Jaya, barangkali ada informasi yang bisa dibagikan seperti apa cerita dari para warga yang belum dievakuasi? Kondisinya di sana bagaimana, Kalau Bu? ya orang yang di sana Bu, rumah nggak bisa tinggal lagi kami Bu. Mmm, Rumah kita aja sudah eh, setinggi lutut, masih lumpur di dalam rumah. Di luar rumah masih lumpur. Kalau kita dorong air keluar nggak bisa keluar, masih mhm. terendam dengan lumpur. Tapi sudah lebih surut dibanding sebelumnya, Bu? Air sudah Atau masih surut, tetap cuman sud ya, cuman tinggal lumpur-lumpurnya di dalam Bu. Karena kan orang belum bisa pulang ke rumah, banyak yang nginap di masjid-masjid, pergi tempat-tempat, mencari tempat-tempat yang bisa mengamankan diri gitu Bu. Belum ada yang oke. banyak yang pulang ke rumah. Karena kan rumah banyak yang tertimbun sampai ke atap Bu. Oke, Bu. Apa kenangan terburuk yang Ibu ingat sewaktu banjir itu menghampiri wilayah Ibu? Kami merasa rasa-rasanya hidup di dunia ini nggak ada lagi lah, sudah hampa semua bagi kami Bu. Oke, Bu. Silakan, Bu, jika ada yang ingin dilanjutkan, Bu. Jadi orang-orang semua yang meninggal, yang keluarganya nggak tahu kemana anaknya, yang di pesantren juga kayak begitu, anaknya di pesantren udah tinggal di atap seperti cucu saya, tinggal di lantai 3 di pesantren. Udah 2 hari lapar dia, mamanya nggak bisa jemput, kami nggak bisa, masih kami sendiri dalam keadaan begini, bagaimana? Tapi Ibu juga masih punya keluarga di sana yang sampai saat ini masih terjebak, Bu, di atap mungkin di atap rumah atau belum dievakuasi sampai saat ini? Masih ada, Apa sudah bisa berkomunikasi dengan mereka? belum bisa, nggak ada Mmm. sinyal Bu. Listrik padam, sinyal nggak ada Bu. Oke oke. Untuk air minum bagaimana, Bu? Susah juga atau saya dengar ada yang sampai minum air banjir, tapi itu nggak terjadi di Pidijaya? Ada terjadi di Pidijaya Bu. Seperti di Senong tuh nggak ada air Bu. Rumah tenggelam semua. Banyak yang meninggal lagi Bu. Oke, sesusah apa untuk cari makan di sana saat ini, Bu? Kondisinya, apakah warga juga ada yang sampai menjarah atau, memalak? Kami kan Bu, ada yang nggak makan Bu. Kadang-kadang Mmm. ada roti satu bagi satu seorang. Roti satu dibagi sampai Begitulah beberapa Bu. orang? Oke, Iya, eee apa yang ada kami makan. Misalnya berkumpul misalnya di tempat anak saya mhm. kumpul semua. Ada roti satu buka makan rame-rame kami Bu. Sempat tapi merasa menahan lapar sampai berhari-hari? Iya, Tidak menahan ada lapar makan? kami, nggak ada makanan. Lampu padam, Mau pakai masak juga nggak bisa ya, Bu, ya? Mau masak nggak juga masak, nggak bisa, nggak ada listrik nih? kompor-kompor seperti saya, kompor-kompor hanyut. Sekali lagi, Bu, pertanyaan saya, Bu, ya. Kira-kira harapan Ibu, untuk pemerintah pusat terkait dengan banjir ini? Tetapkan bencana nasional, Bu. Suruh tetapkan bencana nasional. Biar semua mau bantu kami di Aceh. Oke, terkait dengan bantuan, Bu? Terkait dengan bantuan, tapi sekarang saya karena sudah di Banda Aceh, di kampung saya nggak tahu, Bu. Karena apa udah bantuan, ada bantuan nggak ada bantuan, saya nggak tahu, Bu. Karena saya di Banda Aceh sekarang, saya belum pernah menerima bantuan apapun. Oke, baik. Baik, Ibu, terima kasih informasinya yang sudah dibagikan kepada Liputan 6 SCTV. Kami juga turut berduka berbelasungkawa atas kondisi yang mengerikan ini di sejumlah wilayah
di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih Ibu Murniati sudah bergabung bersama kami di Liputan Amnesty TV. Dan teman-teman, itu tadi wawancara singkat kami bersama dengan Ibu Murniati, salah satu korban banjir besar yang terjadi di wilayah Pidi Jaya Aceh. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi terkait dengan penanganan banjir hanya di Liputan Amnesty TV. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.